mereka nggak akan mengulang kejadian itu. Tapi dua orang yang gue anggap dewasa, yaitu orang tua gue, ternyata janji mereka cuma omong kosong. Dan sejak itu, gue nggak bisa percaya lagi sama orang lain. Bahkan gue lupa caranya percaya sama orang. Tapi tunggu dulu, gue beneran mau nyamperin tadi, cuma Nadif bilang dia sendiri aja. Tapi gue lupa bilangin ke Nadif. Lupa. Lu gimana sih? Itu namanya itu kekerasan tingkat dewa, tau gak? Iya, baru Bukan itu kekerasan, cewek loh. bukan jahil juga kok. Jahil. Terus? Enggak. Ah terus? Katanya barbar. Kasih tahu mereka. Apaan sih kok bobo gua? Bella sama Sofia tuh barbar ngajar Bilang Nadif. aja mereka tuh perempuan. Iya. Barbar. Gua aja sampai terbang enggak, Rep? Terbang bung nabrak tong sampah. Berdua tidak menghargai perempuan. Rambut gua sih. dijambak-jambak untung nggak rontok nih. Wah. Lu malah berlintang rambut lu doang. Gimana udah? Udahlah, males gue sama Davin. Gue Yes. juga. Malas gua juga sama David. Aku juga sama Davin. Ya udah sekarang. Ani. Ani. Ayo. Kasih tahu Ani. Nyanyi. Ani nyanyi, ayo nyanyi Ani. Janji cinta. Lepasin! Yuk. Lo ngapain sih? Hah? Gendong-gendong gue? Oh, lo nyari kesempatan dalam kesempitan kan gendong-gendong gue? Oh my god. Ya ampun mamae. Nona Ular. Nona ini sudah amnesia kah? Hah? Ini Pak Tarno jadi saksi nyata. Itu kan? Ya ampun, aduh, mamae. Kan kesempatan lagi kan? Kan, kesempatan lagi kan? Ya ampun mamae. Nona ini sudah amnesia kah? Tuh, Pak Tarno jadi saksi nyata. Kalau Nona itu jelas-jelas tadi loncat ke beta punya gendongan. Loh, orang saya tadi buka pintu toilet tak iya. Kan? Dengar sendiri kan Pak Tar... Nona tungguin, kau jangan tinggalin beta. Gak usah kejar gue, Rin! Cepetan, selalu ikut-ikutan. Bel. Udah. Bel, tunggu. Iya, jangan marah dong. Apa lu? Jangan marah. Enggak, gue mau pulang. Enggak. Udah mendingan lo gue anterin pulang, nanti sampai rumah gue jelasin ya. Lo anterin pulang, mendingan gue naik ojol daripada sama lo. Gue kecewa sama lo, Rin. Bel! Nona Bella, Nona Sophia. Stop. Aduh. Ini semua tuh gara-gara lo ya. Ini kalau sampai Bella marah dan gak maafin gue, lo bakal gue... Aduh. So this is it, Al. This is my place untuk latihan. By the way, lo yakin mau ngebiarin tante lo untuk nikah sama papanya Rifki? Hah? Maksud lo? Ya, mau gimana juga kan dulu Rifki sahabat lo. Dan sekarang tante lo mau nikah sama papanya Rifki. Ya kalau lo tahu tante lo punya niat yang gak baik, kenapa lo nggak berusaha untuk nge-stop itu semua? Syah, kalau urusan tante, gua sama sekali nggak bisa ikut campur. Ya, of course, gue cuma ngingetin lo aja kok, Al. Tapi jujur loh, gue pengen bantu lo berusaha supaya lo sama Rifki bisa kayak dulu lagi. Well, supaya gue balik ke Indonesia itu nggak sia-sia. Aldino. Sorry, Lo kenapa sih? nggak apa-apa kok. Oh iya, by the way, oke juga ya tempat latihan lo. Yep, this is my place. Anyways, gue ganti baju dulu ya, mau siap-siap latihan. Oke. Hati-hati ya, latihannya. Yaudah, thanks ya, Al. Bye. Bye. Syah, sampai kapanpun
harapan lo gak akan pernah terwujud. Karena selamanya, gua dan si dancer boy gak akan pernah kayak dulu lagi. Lo sama kayak gue ya. Iya, kita kering. Mau. Ih, jangan bikin kaget kayak gitu. Apa sih Rifki? Untung aja jantung gue masih sehat walafiat. Udah, tenang. Maaf ya bikin kaget, soalnya gua tiba-tiba terlintas, gua dapat ide yang cemerlang. Awas lu, gak cemerlang ya, awas lu nih, gue lempar nih. Nona Rifa ini, aduh. Jadi gini, gue tiba-tiba dapat ide. Nanti di festival band di sekolah itu kita bawain lagu Janji Cinta. Oke. Tapi bukan versi pas kita opening food truck Janji Cinta, tapi nanti gue akan bikin aransemen musik Janji Cinta yang lebih. Sabar, emangnya Ayang yakin 100% bisa? Ayang? Wah, Ayang kok meragukan aku sih? Aku ini pacar limited edition kamu, masih diragukan. Ayang pokoknya tenang aja, ya. Aku bakalan bikin aransemen musik Janji Cinta yang lebih oke, lebih enak banget didengar dan bikin enak dijogetin gitu. Dan just info, ini aku terinspirasi sama kamu ya. Gombal pisan. Gombal, gue serius loh, ini dari perasaan gue. Nah, gue mau kasih tahu aja sama kalian, wahai nyamuk-nyamukku sekalian. Lagi bucin, bilang kita Emang nyamuk? Davin sama Rara aja enggak? Iya, Nggak, dengar ya. Gue sih mau kasih tahu aja sama kalian, kalian itu harus menerima keadaan, harus terima dan harus kuat-kuat iman ya, karena godaannya pasti banyak kalau deket sama gue, sama yang kulit ya. Nih yang gue tahu tuh, Michelle tuh orangnya cuek, kalem, cool. Sekarang udah bucin, jadi bucin aku. Enak kan bucin? Enak dong. Emang begitu, Ra. Semua orang lama-kelamaan akan bucin pada waktunya. Begitu juga dengan Menteri Pertahanan IPS. Nah, ini dia si bucin nomor 3 baru datang. Nomor 3. Lusuh banget, kenapa sih, Dim? Kenapa sih lu? Kayaknya nggak aman ya, Div ya? Abis muka lo ditekuk kayak begitu. Sudahlah kawan, beta rasa beta nggak sanggup untuk menjelaskan ini semua. Deep banget. Kenapa sih, Div? Kenapa sih? Jadi waktu itu di ulang tahun gue yang ke-9, gue merasakan hal dimana gue nggak lagi mendapatkan rasa kasih sayang dari ayah dan ibu gue yang sibuk dengan masalah dan urusannya masing-masing. Mereka sering banget bertengkar. Dan karena pertengkaran mereka, ya mungkin niat mereka baik. Nggak mau anak terganggu dengan pertengkaran mereka, tapi dengan cara mengunci gue di kamar. Tapi mereka lupa. Ternyata ada anaknya yang dikunci di dalam kamar itu. Dan gue masih bisa mendengar pertengkaran mereka, walaupun kita beda ruangan. Dan besoknya, mereka janji sama gue kalau mereka nggak akan mengulang kejadian itu. Tapi 2 orang yang gue anggap dewasa, yaitu orang tua gue, ternyata janji mereka cuma omong kosong. Dan sejak itu, gue nggak bisa percaya lagi sama orang lain. Bahkan gue lupa caranya percaya sama orang. Dan pada akhirnya lo datang. Dan kepercayaan gue
perasaan gue kalau Apa Okta mau nyatain perasaannya ke gue? Apa